Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Esra 5 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Shetar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Shetar, Bosnai, dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat Sungai Efrat, kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar. Sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukan kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang Raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbazar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu,
Jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja. Di sana, di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Koresh untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Demikian bacaan firman. Matius pasal 23 ayat 1 sampai 15. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Buka tutup. Buka kurung. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukum yang lebih berat. Tutup. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja, menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pusarma. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu,
hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang, dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang ya yang memberkati ya nama Tuhan, dan orang-orang yang berkata diberkatilah orang yang datang dalam nama dia yang datang dalam nama Tuhan. Oh, ini nanti dalam ya, ini ceritanya sebenarnya tentang second coming ya, bagaimana nanti orang-orang Yahudi itu akan mengakui Yesus dan dia akan berkata diberkatilah dia yang datang di dalam nama Yehova, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi nanti kan ada pertobatan massal lagi. Dulu terjadi dan akan terjadi lagi ya, seperti nubuatannya Rasul Paulus di dalam Roma 11. Ya, ketika jumlah bangsa-bangsa di dunia ini genap, artinya sudah penuh yang diselamatkan itu semua sudah mendengarkan Injil, orang-orang Yahudi akan kembali datang dan itu akan digenapi. Ya, akan terjadi pertobatan suatu bangsa. Nah, itu nanti orang Kristen dan orang Yahudi adalah dua saksi Allah. Ya, tapi kita lagi ini ya, cerita tentang Yerusalem. Ya, masih melanjutkan yang kemarin ya, bahwa Yerusalem adalah berasal dari kata fondasi damai. Kemarin saya sudah cerita, apa sih fondasi untuk damai? Cinta, agape. Di dalam cinta itu ada komunikasi ya, dalam cinta itu ada komunikasi. Nah, yang kedua ya, dalam cinta itu ada saling memberkati, ya, memberkati di dalam nama Tuhan. Makanya di dalam Esra 5 ayat 1 itu di situ nanti ada kata Bismillah, ya, Bismillah, memberkatinya dalam nama Bismillah. Sebenarnya dalam aslinya itu Besem Elah, ya, Besem Elah.
Nah, ayat itu bunyinya begini ya. Ini karena dalam bahasa Aram ya. Ini dalam bahasa Aram. Esra 4 tadi ya, yang mulai ditulis Esra 4 ayat 7 itu ya, sampai Esra 7 itu ditulis dalam bahasa Aram ya. Karena tulisannya kan di Esra 4 ayat 7 itu kan, maka ditulislah surat dalam bahasa Aram itu kan, dalam bahasa Aram. Nah, itu mulai tuh. Nah, termasuk Esra 5 ayat 1 ini dalam bahasa Aram. Kata bismillah itu berasal dari bahasa Aram besemelah ya. Besem elah ya. Saya di aksennya saya kurang bagus ya. Bunyinya begini ya komplitnya ya. Wahid nabi hagai nabiyah. Ki nabiyah ki usakarya bar midau. Bar idau. Nafiyaya kia nafiyaya ki al Yehudaye di bihud u Yerusalem besum elah Israel alehon ya. Jadi ada kata di situ disebut besum elah Israel alehom ya. Ada dikata diberkatilah Allah Israel, bukan Allahnya Arab ya, Allah Israel. Besum elah. Nah, makanya ada orang-orang yang anti dengan kata Allah itu bingung saya ya. Lawang di dalam perjanjian lama sudah ditulis kata elah. Besum elah atau bismillah itu sama. Bahasa Arab itu berasal dari bahasa Aram ya. Bahasa Arab adalah, nanti yang ikut kelas evangelis ya, bahasa Arab itu baru ada tahun 500. Merupakan bahasa Aram yang pakai dialek Yaman. Ya, dialek yang aneh, makanya disebut distinguished Aramaik. Bahasa Aram yang aneh, dia bilang gitu ya. Bahasa Aramnya beda nih, nah, karena sama itu ya. Nah, huruf Arab itu adalah huruf Ibrani dibalik. Kalau huruf Ibrani itu menghadap ke bawah, lengkungannya. Kalau huruf Arab itu menghadap ke atas, lengkungannya. Ya, gitu ya. Nah, menarik sekali ya. Nah, coba dibalikin ke Esra. Ini aja nggak apa-apa ini ya. Esra 5 ayat 1 aja. Di Esra 5 ayat 1 ya. Nah, kita lihat ya, bagaimana orang-orang yang sedang membangun Yerusalem ini difitnah. Orang-orang kalau lagi membangun damai sering difitnah. Orang-orang yang menyiarkan damai itu sering disalahpahami. Ya kan? Anda ngalamin nggak? Nah, saya kan sering bilang ya, pertemuan dua orang baik, apakah orang baik ini bisa bertengkar? Bisa. Orang baik ini bisa bertengkar. Orang baik ini bisa bergesekan satu sama lain. Orang baik ini bisa breng sama-sama. Bisa. Ya, bukannya nggak bisa. Selisih paham. Ya, Paulus dengan Petrus, Paulus dengan Barnabas. Ya, bisa, selisih itu bisa terjadi. Ya. Tetapi respon dari perselisihan itulah yang penting. Respon dari perselisihan itu. Dulu saya pernah ajari kepada Anda, ya, bagaimana cara ketika kita berkonflik sesama anak Tuhan. Ya, Anda jangan pernah mengatakan hal yang jelek tentang saudaramu itu. Jangan mengatakan hal yang jelek tentang dia. Ya, Anda boleh menjawab dalam lupa klarifikasi. Ya, jaga itu. Nanti Anda akan menang. Ya, Anda akan menang dalam konflik. Menang secara rohani dan jasmani. Bahkan Anda bisa memenangkan dia juga. Ya, bisa memenangkan dia juga. Nah, tentu kalau orang itu memang tulus. Nah, sebab ada prinsip ya. Nah, ini prinsip ya, orang fasik akan bertambah fasik, orang benar akan bertambah benar. Dalam bahasa sehari-harinya, kambing kumpul sama kambing, serigala sama serigala, domba sama domba, ayam sama ayam. Harimau kumpul sama harimau. Ya kan? Orang fasik ya kumpul sama orang fasik. Pencemooh kumpul sama pencemooh. Orang yang suka ya kan? Tanpa solusi, tanpa aksi, ya kumpulnya sama orang-orang begitu, nggak heran. Orang cabul kumpul sama orang cabul. Ya kan? Serius. Orang mata duitan kumpulnya sama orang mata duitan.
ya kan? Orang yang tulus hati kumpulnya sama orang yang tulus hati. Nah, kalau Anda kumpul sama saya, hahaha, Anda tahu sendiri. Ya kan? Orang yang suka berdiakonia kumpulnya sama orang yang suka berdiakonia. Ya, itu ya kan. Nah, dengan siapa Anda berkumpul? Nah, fitnahan-fitnahan ya, di dalam fitnahan-fitnahan itu kita harus tetap tenang. Wah, jangan girap-girap, panik-panik, jangan. Tenang. Sebab fitnahan itu akan habis ya ketika kita konsisten. Nah, itu banyak orang tidak konsisten. Saya dulu begitu. Dulu saya difitnah, saya patah. Ya, saya pernah cerita ya waktu saya jadi full timer, saya belum, saya hampir patah ya. Itu saya hampir patah, benar-benar saya hampir patah. Karena kurangnya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, tetapi itu saja masih belum firm. Ya, saya difitnah begitu rupa sampai saya seluruh full timer sepakat saya kudu dipecat. Voting buat mecat saya, coba edan gak ini full timer nih gereja loh ya. Padahal mereka yang sering bolos, mereka yang sering nilep duitnya jemaat, ya kan? Tapi mereka fitnah katanya saya yang nilep duitnya jemaat, saya yang tidak kooperatif dengan mereka, tidak kooperatif nilep duit jemaat, iya. Ya, tidak kooperatif karena saya tidak mau satu komando dengan mereka. Enak aja loh. Jam kantor jam 8 sampai jam 3. Saya jam 8 di kantor, jam 9 sampai jam 3. Habis doa fajarnya jam 4 pagi ya. Di waktu itu kami ya, jam 4 selesai jam 6, saya tidur sebentar, jam setengah 9 saya bangun, saya mandi, karena saya tinggal di Pasori kan, langsung turun, saya sudah ada di gedung gereja, ada di kantor, administrasi saya nyalakan lampu, saya nyalakan komputer, saya naik ke atas, saya udah mulai latihan musik sendiri, ya kan. Tiap hari, ya jam 3 selesai jam kantor, kalau nggak ada kerjaan lain, ya kalau nggak ada les, biasanya saya ngelesin musik dulu kan. Saya ngapel tunangan dulu, kita tunangan ya, tunangan saya ngajak anak jalan dulu ya, ngajak anak jalan kemana, wah dulu keren, ke Kudung kemana ya, wah keren dulu pemandangannya, kita mah lagi pacaran mah indohai banget ya. Wah Bu Sarma seneng, iya apa iya, oh iya. Pacar kita roman-romannya keren banget dulu. Kita bisa lihat awan di bawah kita tuh ya. Kita kalau di Salatiga itu ada namanya Telomoyo kan. Kita bisa lihat awan di bawah kita tuh. Kalau kita udah naik motor ya, berdua naik motor ke atas itu. Wah kok jadi cerita pacaran sih. Oke. Tapi saudara, difitnah. Apa respon saya? Wah saya takut, saya kirap-kirap difitnah. Udah voting lagi ya kan, voting lagi mereka. Waduh mati gua, sudah habis. Nah, kita berdua cuma nangis ya, kita cuma berdua cuma nangis. Karena malu banget ya, malu ya. Difitnah itu apa sih rasanya malu ya? Bener nggak? Harga diri kita terluka kan ketika kita difitnah, kita dituduh melakukan apa yang tidak kita lakukan. Kan harga kita terluka kan? Enggak, apalagi juga cerita nafkah kita, ya kan? Bisa kalau itu cerita tentang pekerjaan, bahkan mungkin jiwa kita, nyawa kita bisa terancam kan? Orang difitnah itu kan, bisa. Saya belum sampai ancaman nyawa waktu itu fitnah yang pertama ya, belum sampai ke ancaman jiwa dan segala macam, itu baru cerita, wah ini dipecat udah saya pikir. Wah saya nyesel, tante saya dulu nawari saya kuliah lagi, S2 di Singapura saya tolak, demi saya full time di gereja tersebut, ternyata berakhir begini saja. Ya kan, ya udah saya udah niat mau kerja waktu itu. Dan Tuhan kasih pembelaan ya, benar-benar Tuhan kasih pembelaan. Tiba-tiba ada klarifikasi, saya diberi kesempatan buat klarifikasi coba. Wah enggak ada itu, wah dibantah dan dibantah, klarifikasi dibantah, enggak ada itu, wah. Saya sering ya difitnah ya. Dulu saya difitnah, saya ketakutan. Ya, kalau dulu saya difitnah ketakutan ya, takut sekali sungguh. Siapa sih yang nggak takut difitnah? Apalagi dikeroyok ya, fitnahnya itu keroyokan ya. Siapa sih yang nggak takut ya? Semua Anda kan, anak saya seperti sampai cerita ya, aku paling takut difitnah loh. Saya bilang jangan takut. Kamu hidup kudus, lurus, lempeng, semua fitnah itu akan rontok sendiri dan kamu akan diberkati. Sekalipun nyawa taruhannya. Wah, saya udah sampai dari fitnahan cuma masalah kerjaan dan karir,
sampai fitnahan yang urusannya nyawa. Ya, saya gagal sekali ya. Saya gagal sekali di fitnah, saya polisiin orang ini kan. Saya garap dia habis-habisan, ya. Pokoknya semua itu ya, dari polisi sampai jaksa, saya bayar semua. Kayak orang ini dibikin ruwet pokoknya. Supaya orang ini dibikin ruwet pokoknya. Malah salah ya, akhirnya saya nggak mendapat pembelaan Tuhan. Puas saja. Ya puas, orang ini bonyok habis-habisan keluar duit ya. Ratusan juta lah. Saya cuma keluar duit cuma berapa puluh juta tuh ya kan. Dia keluar duit ratusan juta ya kan. Supaya dia jangan dipenjara kan. Wah, saya diceritain sama hakimnya ya, saya ketawa terbahak-bahak senang. Ya, penjara tuh ya, tujuan saya bukan mau menjaga dia, pokoknya supaya dia babak belur gitu kan. Karena dia sudah fitnah saya. Wah, orang ini dendam sekali sama saya ya. Dia fitnah saya soalnya kan. Wah, dia fitnah saya, dia dengan 3 orang sekongkol fitnah saya. Wah, kelabakan saya. Tapi itu karena saya tidak mengandalkan Tuhan. Ya kan? Akhirnya Tuhan nggak bela saya. Kemenangannya itu tidak gitu loh. Walaupun dia keluar duit ratusan juta, bonyok ya. Dua-dua ini keluar duit ratusan juta, bonyok. Tapi nggak powerful. Yang pertama ya, Anda lihat ya, yang pertama. Saya difitnah. Di gereja loh, itu di gereja loh. Ya. Tapi gara-gara di fitnah pertama saya menang, saya cuma diem. Ya udah, saya cuma nunduk. Udah mau apa? Memang pasrah, nggak punya daya. Dan Tuhan kasih klarifikasi, saya dipromosi. Ya. Dipromosi ujian pendeta ya. Yang lain ditinggal di belakang. Yang kedua, kemudian saya jadi namanya tent maker ya. Saya jadi misionari di Sumatera, tapi dengan biaya sendiri. Wah itu di tengah jalan saya difitnah, saudara. Sama difitnah. Itu terang-terangan bohong di depan mata saya. Orang sales manager saya memfitnah saya, terang-terangan bohong di depan mata saya. Yang tidak ada benar-benar, saya sampai kaget. Saya nggak nyangka ada orang bisa begitu, dan dia tahu itu bohong. Iya kan? Wah, akibatnya apa? Saya fitnah. Saya dulu masih kirap-kirap juga, takut ya. Karena saya bisa dipecat, 2 saya bisa dipidanakan. Gara-gara fitnahan itu. Wah, saya kirap-kirap, saya sampai nangis itu ya, saya sampai nangis tuh. Kaget tuh, bayangin Pak, baru umur 27 tahun difitnah begitu, saya bisa masuk penjara tuh gara-gara itu tuh. Wah, tetapi luar biasa ya, Tuhan baik. Bukti-buktinya ada semua. Dan saya nggak ngerti ya bagaimana bukti-bukti itu bisa nongol. Lalu apa yang terjadi? Saya dipromosi, gaji saya naik ya, 50%. Nggak naik gaji 50%. Ngeri ya, naik gaji 50%. Jadi 1,5 kalinya gaji saya. Dipromosi langsung ya, mobilnya diganti. Haleluya, luar biasa ya. Fitnahan yang ketiga ya. Keluarga besar saya pernah ruwet, saya dulu pernah cerita juga ya. Saya memang juga ada bikin salah, tapi saya tidak pernah curang. Ya, cuman arogan saya dulu ya, sombong. Nah, orang ini rupanya dendam sama saya. Dia curi itu uang, dia masuk penjara, dia sebut nama saya. Wah, kebawa saya, saudara. Wah, polisinya nggak mau ngelepas saya. Wah, untung waktu itu anak juga administrasinya nggak bagus ya. Jadi tapi kita nggak pernah buang, kita kumpul-kumpulin ya. Selama saya masa-masa itu dikumpulin semuanya, terus gelar perkara. Di kepolisian gelar perkara. Nah, Kapolresnya ini baik, saudara. Kapolresnya ini rupanya jujur. Ya. Ngamuk Kapolresnya begitu gelar perkara. Ngamuk loh, digampar itu si ininya ya, penyidiknya saya itu, kanitnya atau apanya, pokoknya digampar itu. Gila kamu, kasus begini mau disidangkan. Nah, berapa hari kemudian saya dilepas ya. Wah, itu saya masih belum percaya loh kalau Tuhan akan bela saya, coba bayangin. Saya difitnah lagi ya, terus saya bayarin, karena saya nggak mau lagi kan. Saya bayarin polisinya, jaksanya, semua ya, sampai seluruh level itu saya bayar semua supaya dia pokoknya ruwet. Pak ini nggak bisa masuk penjara Pak. Pokoknya bikin ruwet. Pokoknya bikin ruwet. Ruwet sepokoknya itu ya. Wah, itu berbulan-bulan sampai orangnya sampai tele-tele, sampai tiap malam mabuk itu ya, ketakutan. Wah, sampai ketakutan ya, karena saya kan tahu teman-temannya dia pada cerita.
Paul, sudah cukup Paul, kasihan udah ketakutan Paul. Enggak bisa. Sudah mau mati kemarin. Tapi nggak boleh ya, itu kesalahan saya. Seumur-umur saya difitnah, saya bikin salah itu. Ya, seumur-umur saya difitnah itu, saya bikin salah itu. Saya balas, saya berusaha hancurkan dia. Memang ya ruwet, tetapi nggak ada untungnya buat saya. Dan saya bonyok, sama-sama bonyok. Nah itulah, karena nggak punya cinta. Waktu itu saya tinggalkan Tuhan ya. Saya lagi tinggalkan Tuhan. Apa maksudnya nggak ada cinta? Kalau saya punya cinta, saya nggak pengen menyelakain orang lain. Waktu saya dicelakain ya sebagai full timer di gereja, saya nggak mau celakain orang-orang ini. Saya penuh cinta, saya nggak mau celakain dia. Waktu saya difitnah, waktu saya jadi misionari, saya punya cinta, saya mau menangkan dia. Saya atasannya mereka, tapi saya tidak mau melukai mereka, tidak mau menghancurkan mereka. Biar mereka fitnah saya, yang penting saya jangan salah. Motif saya kan yang penting saya terbukti nggak salah. Saya nggak urusan dengan mereka. Yang ketiga, ya, saya juga nggak mau menghancurkan orang ini, ya. Yang penting saya harus menang, keluarga saya harus utuh. Menang, Tuhan bela. Wah, menangnya tuh saya puasa 40 hari 40 malam itu ya. Menang saya. Serius 40 hari 40 malam ya. Benar-benar itu sampai saya turun dalam 40 hari 40 malam itu turun 20 kilo saya. Yang keempat, ya, saya gagal. Saya marah, saya capek. Difitnah itu capek ya. Harga diri kita ini kan benar-benar hancur kan. Ternyata memang Tuhan sedang menghancurkan harga diri saya. Ya kan? Tuhan hancurkan harga diri saya. Nah itu ternyata saya dalam banyak hal, ya Tuhan mungkin saya bagus. Artinya udah lulus gitu ya, udah lulus. Tapi dalam hal harga diri, ini saya nggak lulus. Nggak pernah lulus, bolak-balik nggak lulus. Makanya kena terus. Ya kan? Saya girap-girap waktu difitnah itu ya. Kemudian setelah itu saya lolos lagi, saya difitnah lagi saudara. Nah, uang difitnah lagi ini, saya kemudian, saya sudah pelayanan ya, 2015 sudah masuk pelayanan lagi, difitnah. Kita tenang, ya sudah berkati saja. Wah tapi masih misu-misu ya. Bahasa Roh Kudus ya. Bukan bahasa Roh Kudus, bahasa Roh Kudus saya. Menang, tapi nggak saya balas kan. Nggak balasnya kenapa? Ya karena udah nggak punya duit buat ngelapor, buat beresin dia kan. Pasrah. Tapi Tuhan kasih menang. Dia berdoa saja, puasa. Ya kan seminggu. Tolong Tuhan ini gimana Tuhan, udah namanya jelek, ruwet begini, lagi nggak punya duit. Menang. Tiba-tiba ada klarifikasi, ya kan. Lolos. Tapi difitnah lagi. Sampai saya ketika difitnah, cuman ketawa saudara. Akhirnya ya setahun 2021 saya difitnah, saya pandang-pandangan sama istri saya, ketawa terbahak-bahak. Serius ya, ketika difitnah saya ketawa terbahak-bahak ya. 2022 Anda dengar sendiri, ya kan? Kami tertawa terbahak-bahak. Jadi bercandaan, sampai anak saya ikut ketawa-ketawa, jadi bercandaan. Semua fitnah itu jadi bercandaan. Dan itu tadi ya, selalu mendatangkan berkat. Habis difitnah itu, saya menang. Anda tahu sendiri kan akhirnya kan. Drama ini kan Anda lihat semua. Anda saksinya semua. Di depan mata Anda sendiri kan. Akhirnya ya, Tuhan selalu kasih kemenangan. Jangan takut ya. Ketika Anda sedang membangun Yerusalem, fondasi untuk damai, ya selalu berkati orang-orang itu ya, besemelah, ya kan, bertindak di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa Allah kita? Yesus Kristus, ya kan, besemelah. Siapa nama Allah kita? Yesus Kristus, ya kan. Jadi jangan takut, ya melangkah dengan pasti bersama Tuhan Yesus. Jangan memberikan perlawanan, bongkar rahasianya orang, jelek-jelekin orang, bongkar masa lalunya, pokoknya dia harus saya habisin. Jangan. Kamu menang pun nggak dapat apa-apa. Ngulangin lagi, coba jangan nggak percaya, sampai kamu takluk. Karena Tuhan ya memberikan tugas kepada kita untuk mendatangkan damai di muka bumi ini. Yerusalem.
termasuk hubungan Anda suami istri. Ya, taburkan damai dulu. Ya, komunikasi itu penting. Jangan pernah jelek-jelekin istrimu, suamimu, orang tuamu, saudaramu kepada orang lain. Katakan selalu yang baik. Karena perkataan yang baik itu juga berkat buat dia. Adalah sebuah nubuatan untuk dia. Ya, saya suka kadang-kadang ada yang saya jangan nggak usah ngomong yang baik-baik tentang dia. Loh, saya bukan sedang ngomongin dia yang baik-baik, dia orang baik, bukan. Saya sedang bernubuat buat dia bahwa dia orang baik. Sekarang orang brengsek, tapi saya bernubuat bahwa dia akan jadi orang baik. Ya kan? Perkataan kita berkuasa. Kalau saya maki-maki dia, kutukin dia, jadi nggak jadi. Ya kan? Tapi karena kita tidak punya kebencian. Oh, ini orang sudah hancurkan Pak Paul begitu rupa tuh, ya dilihat di abjadnya ya. Ya enggak apa-apa. Nyatanya saya yang menang kok. Menang, bukan menang kalau wah saya hebat, bukan ya. Dalam arti saya menang, saya lolos. Saya lolos. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal manusia itu dari hidup kami. Malah ditambahkan melimpah damai sejahtera itu. Bagaimana dengan Anda? Mau? Nah, harus difitnah dulu, enak aja lu. Doanya mah kencang, Tuhan berikanlah damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Tiba-tiba Anda difitnah. Wah, mulailah bahasa Roh Kudus keluar semua kan, kejang-kejang, kejut-kejut, klojot-klojot. Jangan. Kita disuruh membangun Yerusalem. Ya, kita disuruh membangun Yerusalem. Fondasi dari damai itu adalah cinta. Ya, kita berkati orang-orang yang mengutukin kita. Bukan munafik. Nah, ini retorika. Kalau Anda enggak di orang baik, tapi Anda penuh dengan kemarahan, kebencian, itu retorika. Tetapi saya mengatakannya dengan satu keyakinan. Dia akan jadi orang baik. Sama seperti Tuhan Yesus ya. Waktu disalib, Yesus bilang apa? Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Beberapa tahun kemudian, 50 hari kemudian ya, 50 hari kemudian. Bukan beberapa tahun, 50 hari kemudian. Yang Yesus katakan Tuhan ampunilah mereka. Itu kan hari Paskah. Habis Paskah 50 hari kemudian Pentakosta. Itu adalah hari raya Yahudi. Orang yang sama datang lagi ke Yerusalem. Petrus khotbah dan mereka diampuni. Mereka bertobat dan diampuni. Kecuali mereka yang tahu apa yang mereka perbuat dan mereka sengaja melakukannya. Enggak diampuni. Kan Yesus hanya berdoa buat mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat kan. Hanas Kayafas dia tahu apa yang mereka perbuat. Herodes tahu apa yang dia perbuat. Makanya Herodes ditampar malaikat mati kan. Karena Herodes kan dia proselit, jadi orang Yahudi, Yudaisme kan. Jadi dia tahu apa yang dia perbuat. Ya, bapaknya yang mau bunuh Yesus. Tetapi ketika Yesus berkata, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu benar-benar digenapi ya. Sama dengan Stefanus. Waktu Stefanus dirajam pakai batu, dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Saulus ada di situ mendengarkan doanya, dan Saulus menjadi saksi. Ya, dan setuju Stefanus dihukum mati. Tetapi akhirnya Saulus dibunuh dan banyak orang melalui hidupnya Saulus ini ya kemudian dipertobatkan jadi pengikut Yesus. Mau nggak saudara ucapkan berkat dan pengampunan itu di dalam nama Allah? Besemelah Yeshua Hamasyah. Ya kan? Kita berdoa di dalam nama Allah yang namanya Yeshua Hamasyah, Yesus Kristus. Nah, nanti Anda akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Wah, hidupmu enak sekali kalau udah begitu. Ya, kayak saya ini. Ya, kayak saya ini. Enak. Teladanilah saya seperti saya telah meneladani Kristus. Ya. Mau begitu? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.